Kami Majelis Hukum memutuskan bahwa saudara terdakwa dijatuhi hukuman mati. Begitulah putusan perkara oleh Hao Goara Harefa, Hakim Ketua yang memimpin jalannya persidangan pada tanggal 24 April 1998 dengan terdakwa Ahmad Suraji atau Dukun AS yang telah melakukan pembunuhan berantai dengan korban tewas mencapai 42 orang. Putusan tersebut diikuti dengan gemuruh tepuk tangan dari para hadirin yang langsung memadati ruangan sidang. Sementara terdakwa tampak tenang usai vonis dibacakan. Bahkan beberapa kali ia tertangkap melempar senyum ke arah kamera seolah vonis tersebut bukanlah perkara yang serius. "Saya minta banding," katanya pelan saat ditanya hakim mengenai sikapnya terhadap putusan pengadilan. Ahmad Suraji alias Datuk alias Nasib alias Dukun AS adalah tersangka pembunuhan berantai dengan korban tewas sebanyak 42 orang, di mana semua korbannya adalah perempuan. Aksi keji itu dilakukan dalam kurun waktu 11 tahun di Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pria kelahiran 10 Januari 1949 di Deli Serdang, Sumatera Utara ini adalah anak dari pasangan Jogan dan Sartik. Sang ayah berprofesi sebagai dukun dan meninggal saat Ahmad Suraji baru berusia 7 bulan. Masa kecilnya hampir sama dengan anak-anak desa pada umumnya, yaitu bermain dan berlarian di ladang. Namun menurut pengakuan ibunya, selain bermain di ladang, Ahmad Suraji juga tertarik mempelajari ilmu dukun sejak masih berusia 12 tahun lewat buku-buku peninggalan ayahnya. Nama asli Ahmad Suraji adalah Nasib dan kerap dipanggil Nasib Kelewang karena dulu sering mencuri lembu menggunakan kelewang hingga akhirnya dia pernah didekam di penjara. Ketika bebas dari penjara, barulah Nasib Kelewang menyandang nama Ahmad Suraji. Dirinya kemudian mendapatkan julukan baru, yaitu Datuk, setelah ia menikahi 3 wanita yang masih berhubungan kakak beradik kandung dan tinggal serumah hingga mempunyai 9 orang anak. Kegilaannya pun dimulai pada tahun 1986. Menurut klaim dari Ahmad Suraji, pada suatu malam ia tertidur dan bermimpi didatangi mendiang ayahnya. Dalam mimpi tersebut ayahnya yang dulunya berprofesi sebagai dukun ingin mewariskan sebuah ilmu sakti kepada Ahmad Suraji. Namun ada syarat untuk menguasai ilmu tersebut. Ahmad Suraji harus menumbalkan 70 nyawa wanita, dan bukan hanya itu, ia juga harus melakukan ritual meminum air liur korbannya yang hendak ditumbalkan. Untuk memuluskan aksinya, Ahmad Suraji pun berkedok sebagai dukun. Meskipun awalnya bimbang, dengan segala pertimbangan Ahmad Suraji pun kemudian segera melaksanakan wasiat ayahnya yang ia percayai tersebut. Satu persatu wanita pun ditumbalkan oleh Suraji yang dibunuh secara keji. Cara membunuhnya beragam, namun yang pasti ia selalu melakukan ritual menjijikkan sebelum menghabisi nyawa korbannya, yaitu dengan meminum air liur korbannya. Ia juga mempereteli harta benda mereka. Hingga selama belasan tahun Ahmad Suraji melakukan kegilaan biadab itu dan berhasil menyembunyikan segala perbuatannya dari masyarakat maupun pihak berwajib. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai pasti akan tercium pula. Pada suatu sore di tanggal 27 April 1997, aksi brutal dukun Ahmad Suraji mulai terendus. Aparat Mapolsek Sunggal menemukan 42 rangka manusia di ladang tebu di Dusun Aman Damai, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Diketahui rata-rata korban adalah berusia 13 hingga 27 tahun. Penemuan tersebut berawal dari informasi yang menggemparkan warga desa setempat, di mana seorang pemuda lokal tanpa sengaja mendapati mayat tanpa busana di ladang tebu.
Warga kemudian berbondong-bondong datang untuk melihat siapakah mayat tersebut. Keadaan semakin memanas ketika ada seorang wanita desa bernama Sri Kemala Dewi yang berusia 21 tahun hilang sejak 3 hari terakhir. Dan benar saja, ternyata mayat tersebut adalah Sri Dewi. Mendapati kasus tersebut, kepolisian Mapolsek Sunggal segera menerjunkan para aparatnya untuk mengendus apa, siapa, dan bagaimana mayat tersebut bisa di situ. Sebelum menghilang, Dewi sempat dikabarkan bertengkar dengan suaminya yang bernama Tumin. Orang tua Dewi dan warga kemudian akhirnya menuding Tumin sebagai pelaku pembunuhan istrinya sendiri. Polisi lantas menahan sementara Tumin untuk dimintai keterangan. Tentunya polisi tidak serta-merta langsung menetapkan Tumin sebagai tersangka dan masih melakukan penyelidikan karena beberapa tahun sebelumnya pernah ditemukan juga mayat wanita di ladang tebu tersebut. Kasus pun sempat dihentikan karena tidak adanya bukti kuat. Akan tetapi secercah titik terang datang ketika seorang warga desa bernama Andreas berujar dirinya mengantarkan Dewi ke rumah dukun Ahmad Suraji untuk berkonsultasi di hari menghilangnya wanita tersebut. Polisi kemudian menindaklanjuti laporan itu dan mendatangi rumah Suraji untuk menanyainya perihal Dewi. Suraji pun mengakui bahwa Dewi memang datang ke rumahnya dan selepas maghrib wanita itu pulang ke rumahnya. Tak cukup bukti untuk menangkap Suraji, kasus pun dihentikan. Polisi tak menyerah, satu persatu laporan orang hilang mereka dalami beberapa tahun terakhir. Nyatanya banyak orang hilang dilaporkan kebanyakan adalah pasien atau orang yang pernah mendatangi dukun AS. Tak tunggu waktu lama, polisi langsung menggerebek dan menggeledah rumah Suraji. Di sanalah mereka menemukan pakaian dan perhiasan wanita yang salah satunya adalah milik Dewi. Suraji dan ketiga istrinya pun kemudian dibekuk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Lewat proses interogasi yang panjang, akhirnya Suraji mengakui bahwa dirinya lah yang memang membunuh Dewi. Kemudian didesak lagi oleh polisi, akhirnya dia mengaku membunuh 16 wanita. Dalam aksi koboinya membunuh para wanita itu, Suraji dibantu oleh salah satu istrinya yang bernama Tumini. Mereka pun dijebloskan ke penjara. Dalam pengadilan, Suraji dijatuhi vonis hukuman mati dan Tumini divonis penjara seumur hidup. Kehidupan penjara ternyata dapat mengubah perilaku dukun AS. Dukun AS diberi penjelasan dari segi agama bahwa ilmunya tersebut dapat mempersulit dirinya ketika dijemput ajal nanti. Nasihat tersebut pun diterima oleh dukun AS sehingga terpidana mati itu segera membuang ilmu kebatinan yang katanya dimilikinya. Di tengah pertobatannya itu, dukun AS merasa tertekan atas vonis mati terhadap dirinya. Dukun AS sempat mengajukan gerasi kepada presiden karena sudah memperlihatkan perilaku baik dalam penjara, di mana setelah divonis mati oleh pengadilan negeri Lubuk Pakam Deli Serdang, kuasa hukum dukun AS mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung 3 tahun kemudian. Upaya kasasi itu ditolak, kemudian pada tahun 2004 dibantu Lembaga Bantuan Hukum Medan, dukun AS melayangkan gerasi ke presiden. Hasilnya gerasi ditolak pada 27 Desember 2007. Upaya hukum yang diajukan oleh tim dukun AS pada akhirnya sia-sia. Dengan berat hati, Ahmad Suraji harus menjalankan vonis mati tersebut. Dua permintaan terakhir Ahmad Suraji menjelang hari eksekusinya adalah bertemu ibu, istri, anak, dan saudara-saudaranya, serta permintaan agar barang-barang yang dipakainya sehari-hari selama di penjara diserahkan kepada Safna, seorang napi dalam kasus pembunuhan yang divonis 8 tahun. Sebelum hari menjelang kematiannya, Ahmad Suraji diisolasi untuk memberikan pengamanan, perawatan fisik, psikis, dan bimbingan rohani. Kemudian Ahmad Suraji menyatakan ikhlas menghadapi kematian karena itu memang kehendak Tuhan, namun cara yang ia hadapi berbeda. Akhirnya pada 10 Juli 2008 pukul 22.00, 3 peluru menembus dadanya. Dukun AS tewas di tempat.
dan atas permintaan keluarganya jenazahnya langsung dikebumikan keesokan harinya. Kendati sudah dieksekusi mati, penolakan terhadap Dukun AS masih kencang. Warga desa Sei Semayang tempat tinggal Dukun AS tidak terima apabila Dukun AS dikuburkan di desa mereka.